Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di ruang Zoom dalam kegiatan kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Seperti biasa, dalam kajian hadis kita mengkaji atau membahas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syarah Riyadus Salihin. Syarah Riyadus Salihin yaitu kitab syarah, kitab penjelasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di bab yang kedua, yaitu tentang bab taubat. Ya, bab taubat sudah kami jelaskan sebagiannya pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab taubat. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ya, sesungguhnya dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah begitu banyak, ya, yang menyebutkan tentang kewajiban bertobat dari seluruh maksiat atau dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi begitu banyak ya dalil-dalil dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW yang mana Allah dan Nabi-Nya perintahkan kepada kita, ya, kepada kaum muslimin untuk bertobat dari seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, begitu juga banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita untuk bertobat, juga menjelaskan tentang keutamaan tobat dan pahalanya, ganjaran bagi orang yang bertobat. Demikian juga yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ikhwatal Islam rahimakumullah, begitu banyak ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tobat, ya, motivasi atau perintah untuk bertobat, dan juga ganjaran pahala bagi orang-orang yang bertobat. Begitu juga dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai juga orang-orang yang membersihkan dirinya. Ya, orang-orang yang memperbaiki akhlaknya. Ya, orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau wabun, ya, orang-orang yang senantiasa bertobat adalah orang-orang yang memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap kali dia bertobat, maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia biasa, kita bukanlah malaikat dan bukanlah nabi, ya, kita sebagai manusia biasa, ya, pasti kita banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa.
Ya, tetapi yang terbaik adalah yang dicintai oleh Allah adalah tatkala kita terjerumus dalam dosa, melakukan satu dosa ataupun kesalahan, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang dicintai Allah itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya. Karena mustahil manusia tidak berdosa. Ya, mustahil manusia tidak berdosa karena manusia ada namanya setan yang menggoda, baik ya setan dari jin ataupun setan dari manusia yang menggoda manusia, yang menggoda kita. Ada juga namanya hawa nafsu, ya, yang memerintahkan kita untuk berbuat dosa. Ya, artinya pasti kita berbuat dosa, dosa besar ataupun dosa kecil. Ya, tetapi yang Allah cintai adalah segera kita bertobat, mengakui segala kesalahan kita dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan ya beberapa ayat di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, hendaklah kalian bertobat kepada Allah ya seluruhnya ya eh, seluruh ya seluruhnya seluruh kalian hendaklah bertobat kepada Allah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, seluruh kalian bertobat, hendaklah kalian bertobat kepada Allah, la'allakum tuflihun. Ya, la'allakum tuflihun. Ya, agar kalian mendapatkan ya keberuntungan. Artinya kalau kita bertobat kepada Allah dengan tobatan yang sesungguh-sungguhnya, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di sini dalam surah An-Nur ya ayat 30 sampai 31 Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita ya untuk menundukkan pandangan kita dari melihat perkara-perkara yang terlarang. Begitu juga memerintahkan kita untuk menjaga kita punya kehormatan atau punya kemaluan. Kita diperintahkan untuk menjaga pandangan, menundukkan pandangan, tidak melihat perkara-perkara sesuatu yang diharamkan. Dan juga Allah perintahkan kita untuk menjaga kita punya kehormatan. Maksudnya kemaluan kita. Tidak melakukan perzinahan. Ya. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala ya di ayat 31 Allah Subhanahu mengatakan Allah menutup dari ayat tersebut di ayat 31 wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kalian semuanya wahai orang-orang mukmin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi dalam ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya bertobat dari apa namanya? Dari diri kita yang tidak menundukkan pandangan atau yang tidak bisa menjaga kehormatannya, maka hendaklah kita bertobat. Ya, maka hendaklah kita bertobat. Seandainya kita tidak bisa menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan, tidak bisa kita menjaga daripada kehormatan kita dari perkara-perkara yang diharamkan atau kemaluan kita dari perkara-perkara yang diharamkan, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena jika seseorang itu dia tidak menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan dan tidak menjaga kemaluannya, kehormatan dari perkara-perkara yang diharamkan, maka itu akan membuat dia binasa, akan membuat dia sengsara, akan mendatangkan murka atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan ya artinya sepeninggalku ketika saya meninggal dunia tidak ada satu fitnah pun yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Jadi fitnah wanita ini begitu besar sekali terhadap laki-laki. Oleh karena itu laki-laki
diperintahkan untuk bagaimana menjaga pandangannya dan juga menjaga kehormatannya. Ikhwatal Islam, azakullah. Kemudian dalam hadis yang lain, inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya awal fitnah, awal bencana yang menimpa Bani Israel adalah yaitu adalah fitnah wanita. Ya, ini ya. Jadi kaum Bani Israel itu mereka mendapatkan musibah, mendapatkan hukuman dari Allah disebabkan karena mereka terfitnah dengan wanita. Jadi wanita ini di samping laki-laki harus menjaga pandangannya terhadap wanita, ya, juga menjaga kemaluannya, dan wanita juga mesti diperintahkan, ya, wanita juga diperintahkan untuk juga, ya, menjaga juga apa namanya pandangannya. Ya, wanita juga diperintahkan untuk juga menjaga kemaluannya, dan juga wanita diperintahkan untuk menutup auratnya agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya, jadi di sini dua ya, perintah Allah dua. Satu ditujukan kepada laki-laki, satu perintah juga ditujukan kepada wanita. Yaitu apa? Wanita juga diperintahkan untuk menutup auratnya. Kenapa wanita diperintahkan menutup auratnya? Agar jangan sampai dia menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya, agar jangan sampai dia menjadi sebab laki-laki terfitnah karena auratnya yang terbuka. Begitu. Laki-laki juga mesti diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangannya untuk tidak melihat daripada aurat-aurat wanita. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, di sini musuh-musuh Islam, ya, dari kalangan umat Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang komunis, dan para pengikut-pengikut mereka, ya mereka berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya untuk eh, menimbulkan fitnah bagi laki-laki terhadap wanita. Ya, artinya mereka berusaha bagaimana laki-lakinya kaum muslimin terfitnah dengan wanita itu dengan segala cara. Ya, oleh karena itulah sehingga mereka pun mengajak, ya, jadi orang-orang kafir itu mengajak orang-orang wanita-wanita muslim itu untuk, ya, untuk artinya apakah wanita muslimnya atau yang bukan muslim, ya, yaitu mengajak mereka untuk tidak, ya, untuk mengumbar aurat-aurat mereka, untuk tidak berhijab, untuk tidak menutup aurat, ya, eh, agar umat muslim dari laki-laki ini terfitnah dengan wanita. Dan ini bahaya sekali. Kalau sudah laki-laki terfitnah dengan wanita, apa yang terjadi? Maka terjadilah di situ kerusakan yang besar. Ada namanya perzinahan, adanya yang apanya perkara-perkara yang terlarang. Karena apa? Karena laki-laki sudah terfitnah dengan wanita yang wanitanya ketika itu sudah lagi tidak menutup aurat-aurat mereka. Ikhwatal Islam, azakullah, ya. Jadi di sini harus kita waspada ya sebagai seorang wanita muslimah, kita harus waspada jangan sampai kita termakan oleh slogan-slogan dari orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya kemajuan kaum muslimin itu, kemajuan seorang wanita muslimah itu kalau mereka itu melepaskan hijab mereka, melepaskan daripada jilbab-jilbab mereka. Ya, itu mereka punya slogan-slogan itu. Ya, padahal justru kemuliaan seorang wanita ya muslimah itu kalau dia berhijab, kalau dia memakai jilbab, menutup auratnya. Disitulah kemuliaannya. Ya, karena apa? Yakin dan yakinlah seluruh perintah Allah, yaitu Allah memerintahkan untuk berhijab, menutup aurat bagi wanita, ya, maka disitulah kemuliaannya, disitulah kejayaannya, disitulah keberuntungannya. Tapi jika wanita-wanita kaum muslimah meninggalkan perintah Allah, iya, justru memilih daripada ajakan-ajakan orang-orang kafir untuk menanggalkan, untuk membuka aurat-aurat mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka yang terjadi adalah bencana di mana-mana. Kita saksikan. Jadi sekali lagi, janganlah kita tertipu dengan budaya-budaya Barat, ya, yang serba boleh, yang serba apa namanya
menghalalkan segala cara untuk meraih namanya kesenangan dunia semata. Janganlah kita tertipu, ya, bahwasanya kita ini umat muslim dan muslimah, kita punya syariat agama, ya, kita punya tuntunan agama yang harus kita ikuti. Karena disitulah keselamatan dan kebahagiaan kita. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi disebutkan dalam buku ini, ya, jadi ya sekali lagi kami mengajak kepada wanita-wanita muslimah, ayo kita jaga kehormatan kita, jaga rasa malu kita, jaga sikap-sikap dan penampilan kita. Jangan sampai kita menjadi sebab laki-laki terfitnah. Jangan sampai kita menjadi eh, panah-panah daripada panah-panah setan yang 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 dapat menimpah daripada kaum muslim, ya, dari pihak laki-laki, ya. Ikhwatal Islam, azakallah, ya. Jadi hendaklah kita bersabar, ya, dalam apa namanya, menjalani hidup dan kehidupan ini, ya. Yakin dan yakinlah seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah, ya, insya Allah semuanya itu ada kebaikannya, ada maslahat, ada kemaslahatan yang terbesar, baik laki-laki ataupun perempuan. Selama kita komitmen dan konsisten menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, semua manusia, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, semua manusia atau semua orang pasti menginginkan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Ya, begitu pun juga orang-orang kafir. Mereka ingin mendapatkan kebaikan, tetapi ya orang-orang kafir itu hanya menginginkan kebaikan di dunia saja. Ya, mereka tidak mengharapkan kehidupan kebaikan di hari akhirat kelak. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Dan mereka adalah orang-orang kafir adalah, ya, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya, orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, orang-orang yang tidak mendapatkan tuntunan agama dalam hidupnya, sehingga mereka itu lebih sesat daripada binatang. Ya, Allah mengatakan inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata, ya, atau makhluk yang berjalan di muka bumi adalah orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir ini? Karena mereka diberikan akal oleh Allah, sudah diutus Rasulullah SAW, tetapi mereka justru lebih memilih kekafirannya daripada mengikuti daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ikhwatan Islam, azakullah, ya, sekali lagi mereka hanya orang-orang kafir itu hanya menginginkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Ya, tetapi nauzubillah di hari akhirat kelak mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, silakan kita mencari kebahagiaan hidup di dunia ini, tetapi kita harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena dunia ini adalah sementara, kita akan tinggalkan dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah atas apa-apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Dan kita yakini bahwasanya kita tentu mengharapkan namanya kebaikan di akhirat, keselamatan di akhirat kelak. Karena kita sebagai seorang muslim yakini namanya adanya hari akhirat. Hari akhirat adalah hari yang kekal abadi. Dunia inilah sementara yang akan hancur lambat laun, akan hancur ketika datangnya hari kiamat. Kita pun juga akan lambat laun pasti akan meninggalkan namanya dunia yang fana ini. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwasanya untuk meraih kehidupan akhirat itu tidak ada jalan lain, melainkan kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Tatkala kita terjerumus dalam dosa dan kesalahan, segera kita mengakui kesalahan kita dan segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu
wa taala. Ikhwatal Islam azakullah. Baiklah, kita lanjutkan ya. Di sini hadis yang ke-13 ya. Dari Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Ya, kemudian hadis yang ke-14 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Ya, ini dua hadis ya. Yang bunyinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari semalam itu lebih daripada 70 kali. Jadi Nabi kita mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau itu ya meskipun Nabi ya, Nabi itu telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya telah dijamin masuk surga, tapi beliau tetap beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari semalam. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu. Beliau, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Itu beliau mengucapkan dalam sehari semalam itu lebih daripada 70 kali. Yang disebutkan dalam hadis yang selanjutnya ini, beliau mengatakan, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari semalam itu 100 kali. Ya, beliau beristighfar atau bertobat kepada Allah itu 100 kali dalam sehari semalam. Ya, bukan cuma 70 kali tapi 100 kali. 100 kali. Ini Nabi. Ya, padahal Nabi itu telah diampunkan dosa-dosanya beliau. Ya, apa yang akan datang dan apa yang telah lewat. Tetapi beliau tetap beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepadanya. Ini menunjukkan bagaimana dengan kita. Kita ini bukan Nabi. Kita ini banyak dosa dan kesalahan. Ya, maka kita lebih pantas lagi untuk bertobat kepada Allah. Ya, sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyak kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, a'azakallah, ya. Jadi sekali lagi dua hadis ini sudahlah cukup bagi kita memberikan kepada kita satu pelajaran yang berharga bahwasanya kita harus mengakui kesalahan kita dan segera kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah yaitu minimal 100 kali dalam sehari semalam. 100 kali kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa itu 100 kali. Ya. Sebagaimana Nabi lakukan. Kan ya. Artinya intinya adalah Nabi saja yang dijamin masuk surga 100 kali, apalagi kita yang belum ada jaminan. Mestinya lebih banyak lagi kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya. Kemudian dalam kitab ini disebutkan apabila kita bertobat kepada Allah maka ada dua faedah yang kita dapatkan. Ya ini ya. Ya, perhatikan kalau kita bertobat kepada Allah ada dua faedah yang kita dapatkan. Faedah yang pertama adalah kita telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena tobat itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya, berarti kalau kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya maka Allah akan senang kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Dan Allah akan pasti memberikan balasan yang terbaik bagi kita. Karena kita telah menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW yaitu dengan cara bertobat. Ya. Kemudian kalau kita bertobat, maka faedah yang kedua adalah kita telah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita telah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi beliau mengatakan saya bertobat kepada Allah. Ya setiap harinya itu lebih dari 7 kali. Disebutkan dalam riwayat lain adalah sampai 100 kali. Ya. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mesti untuk mengikuti sunnah beliau, jalan beliau, maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Ya, jadi cinta kepada Nabi bukan cuma sekedar kita cinta saja di lisan-lisan kita, tapi mana buktinya?
Buktinya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah beliau adalah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah minimal 100 kali atau lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ya, itu terkait tentang ya keutamaan kita apa namanya eh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saya lanjutkan di sini ya selain berikutnya ya ya di sini sekali lagi ya tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi jangan cuma sekedar di lisan saja. Saya astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaik. Jangan cuma sekedar di lisan saja, tetapi bagaimana kita betul-betul meninggalkannya. Jangan kita justru dengan lisan saya bertobat kepada Allah astagfirullah tapi keinginan kita masih mau kembali. Hati kita masih bertekad untuk kembali. Kalau ada kesempatan saya akan melakukan lagi. Ini namanya tobat-tobat yang tidak dibenarkan. Tobat-tobat yang keliru. Ya, sebagaimana yang sudah sampaikan tentang syarat-syarat sahnya diterimanya syarat-syarat diterimanya tobat itu. Jadi betul-betul kita bertekad kuat untuk tidak kembali, bertekad kuat kita untuk menjalankan perintah Allah, kita menyesali dan kita meninggalkan itu praktek-praktek dosa yang kita lakukan selama itu. Ya, selama ini. Ikhwatal Islam, azakullah, baru insya Allah tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakullah, ya ini yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, sebelum saya akhiri ya kami buka sesi tanya jawab, dipersilahkan bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan, kekhilafan dari kami dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami akhiri eh, kajian ini dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada kita semua, para peserta yang sudah hadir, membersai kami dalam kajian-kajian kami, terkhusus kajian Tazkiyatun Nufus, dan juga kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kajian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang begitu besar kepada kita semua. Demikianlah kami undur diri, kami dengan membaca doa penutup majelis ya, dan kami sampaikan bahwasanya kajian apa namanya tazkiyatun nufus, penyucian jiwa yang sedianya itu terjadwal jam 10 pagi ini karena kami ada kegiatan mendesak, ada kegiatan penting juga yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami undur di sore hari. Insya Allah sekitar jam setengah 5 ya, jam 4.30, jam 16.30 insya Allah kita akan mulai kajian apa namanya kajian tazkiyatun nufus insya Allah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.